Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Saleh Siombing, perwakilan dari kelompok 4 retorika dengan mata kuliah retorika. Di sini saya dan teman-teman saya ada Mona Lisa Senadesi Tengkul, ada Gisela Dameria, dan teman kami yang satunya lagi adalah Elizabeth Sinaga. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah informasi yang mana ini merupakan hasil dari analisis kami terkait retorika di era digitalisasi. Baiklah teman-teman, adapun tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Hendra Kurniawan Pulungan, dan untuk itu kami akan menyelesaikan tugas proyek kami. Baik saja langsung ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Solusi penggunaan campur kode pada generasi milenial dalam perspektif retorika digital. Penggunaan campur kode, khususnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, telah menjadi fenomena linguistik dan sosial yang marak di kalangan generasi milenial Jakarta Selatan. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara spontan, tetapi terbentuk melalui proses akomodasi sosial yang didukung oleh eksistensi media digital seperti YouTube dan media sosial lainnya. Berdasarkan hasil mini riset dan jurnal yang berjudul Komunikasi Budaya Penggunaan Bahasa Campur Kode pada Generasi Milenial Jakarta, campur kode digunakan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial dan menciptakan citra modern di kalangan penggunaan. Dalam kajian retorika, campur kode adalah strategi persuasi di mana orang menggunakan elemen bahasa asing untuk mengaruhi audiens. Di era digital, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bersama memberi kesan modernitas, kepercayaan diri, dan bahasa prestise. Hal ini sangat relevan dengan teori retorika Aristoteles yang meliputi 3 elemen utama, yaitu ethos atau karakter, logos atau logika, dan pathos atau emosi. Etos atau karakter dalam jurnal tersebut yaitu terdapat penggunaan campur membangun karakter diri pengguna sebagai individu yang modern dan terdidik. Media sosial dan YouTube memberikan platform yang ideal bagi generasi milenial untuk memamerkan kemampuan berbahasa Inggris mereka yang dipandang keren dan berkelas. Logos atau logika yaitu campur kode tidak hanya sekedar gaya berbicara, tetapi juga membantu menyampaikan pesan logis lebih efektif ketika padanan kata dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. Contohnya, pengguna kata-kata seperti chaos dan hektik seringkali dipilih karena dianggap lebih tepat menggunakan situasi tertentu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata Indonesia. Dan pathos atau emosi, yaitu penggunaan campur kode, memainkan peran besar dalam membangkitkan emosi audiens, menciptakan daya tarik yang lebih kuat. Menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari menambah nuansa emosi yang lebih kaya, terutama ketika disampaikan dalam konteks media digital. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa fenomena ini semakin tersebar luas, yaitu ada masalah yang terkait dengan mempertahankan bahasa Indonesia. Banyak orang percaya bahwa penggunaan bahasa campur kode dapat merusak identitas nasional dan melemahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi. Ada kekhawatiran bahwa bahasa Indonesia mungkin kehilangan nilainya di masa depan jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya kontrol. Nah, salah satu solusi utama untuk menghadapi tantangan campur kode adalah dengan mengembangkan program yang bernama literasi digital. Milenial harus dididik untuk menguasai bahasa Inggris sebagai alat untuk berkomunikasi di seluruh dunia, sambil mempertahankan identitas nasional melalui penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Pemerintah, institusi, pendidikan, dan platform online seperti YouTube dan Instagram dapat bekerja sama untuk mengembangkan program seperti ini. Misalnya, konten pembelajaran yang interaktif dan menarik tentang bagaimana menggunakan kedua bahasa secara efektif. Dalam komunikasi sehari-hari, hal itu dapat dilakukan. Program kedua, program juga dapat memanfaatkan aplikasi pendidikan berbasis AI atau Artificial Intelligence yang memberikan umpan balik langsung tentang penggunaan bahasa.
berikutnya adalah dengan meluncurkan kampanye nasional yang menonjolkan citra bahasa Indonesia sebagai bahasa yang keren dan modern. Seperti yang diungkapkan dalam riset, penggunaan bahasa Inggris seringkali diasosiasikan dengan prestis dan keunggulan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengubah persepsi ini dengan menyoroti kehidupan, keindahan, dan kekuatan bahasa Indonesia dalam komunikasi digital. Kampanye ini bisa melibatkan selebritas, tokoh publik, dan juga influencer yang memiliki jangkauan luas di kalangan media sosial generasi modern. Konten video pendek atau meme ataupun tantangan media sosial dapat digunakan untuk menekankan betapa kerennya menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks yang santai maupun formal. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam film, lagu, maupun iklan komersial juga perlu dipromosikan agar audiens merasa lebih terhubung dengan bahasa mereka sendiri. Dalam konsep retorika digital, penggunaan campur kode di kalangan milenial Jakarta Selatan mencerminkan fenomena sosial yang kompleks. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan adaptasi terhadap dunia global, namun di sisi lain diperlukan strategi retorika yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan identitas budaya. Melalui solusi berbasis literasi digital, kampanye nasional dan lain-lain, kita dapat mengatasi tantangan ini dan melestarikan bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Baiklah teman-teman sekalian, itulah hasil dari proyek kami tentang retorika di era digitalisasi. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.